Let's go. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Nama saya Lawrence Ferdi, NIM-nya 61200 dari jurusan arsitektur. Oke. Kalau rekan satu saya ini namanya siapa nih? Saya Wayan Gilbran Yakobus. NIM saya 612000535 dan saya sama dari jurusan arsitektur juga. Oh iya. Jadi sebenarnya hari ini kita tuh ada tugas buat podcast mata kuliah Iya, Pancasila ya. Pancasila. Itu terus kita dapat satu topik pembahasan mengenai eksistensi aliran atau agama adat. Nah, ini sebenarnya cukup menarik ya karena yang namanya aliran ataupun agama itu cukup sensitif di Indonesia saat ini kalau kita mau bahas. Karena isunya lagi banyak tuh. Senggol sedikit Sedikit. langsung lapor. Iya, langsung penistaan agama. Senggol sedikit langsung. Jadi ini topik yang kalau bisa dibilang, waduh, ini berat juga nih, tapi seru. Nah, Pinggir nah jurang lah bisa dibilang gitu. iya, bener banget. Dikit jatuh kita. Iya, ini kalau kita sampai salah, ini bisa. Ya, 212 aja. Nah, iya. Nah, ini sebenarnya Iya, iya. berbicara mengenai aliran atau agama adat. Heeh. Kan aku udah survei nih, maksudnya survei ke teman-teman sama coba research sebelum aku bikin makalah itu. Ya, Ada nggak sih yang tahu agama adat itu dulu? Kita nggak aliran dulu ya, kita agama dulu, agama adat di Indonesia. Rata-rata menjawab kalau agama adat mereka nggak tahu. Hampir saya bisa katakan 100% dari teman-teman yang saya survei dan orang-orang sekitar yang saya temui, baik keluarga ataupun yang ada di sekitar tetangga-tetangga saya, hampir mereka nggak tahu agama adat itu ada apa aja gitu loh. Nah, jadi kalau mau dengar judul pertama aja, eksistensi agama adat, ya udah nggak eksis karena dari beberapa orang yang saya survei udah pada nggak tahu agama adat apa. Nah, kalau kita berbicara mengenai aliran adat, aliran adat yang masuk dalam suatu agama, mereka tahu. Mereka hampir semuanya tahu, sekitar 80-90% tahu. Contohnya kalau yang saya survei itu rata-rata Kristen. Itu mereka tahu kayak, oh kalau aliran adat di Kristen tuh ada gereja-gereja yang punya embel-embel nama suku gitu. Contohnya kayak Gereja Toraja gitu kan. Terus kemudian yang paling banyak juga itu HKBP, Huria Kristen Batak kalau nggak salah nama lengkapnya. Kemudian yang di Jawa GKJ, Gereja Kristen Jawa. Itu banyak yang tahu dan lain sebagainya. Kalau aliran agama ya, aliran adat. Tapi kalau agama adat, hampir semuanya nggak tahu. Nah, ini yang perlu kita pisahin dulu nih antara aliran sama agama adat. Nah, menurut Wayan dulu deh, aliran adat dengan agama adat itu berbeda atau sama? kalau buat saya pribadi ya bisa dibilang beda. Soalnya biasanya kalau adat itu terkadang norma yang ada di adat tuh kadang nggak bisa masuk ke agama. Ya, Kayak benar. contohnya kalau ada di tempat saya kayak harus persembahin ini buat satu wilayah ini karena dia butuh sesuatu ini. Jadi kalau di agama kan kita anggapnya ini nggak nggak berhala Berhala ya. gitu, nggak halal Iya. gitu. Jadi nggak bisa Mm-mm. masuk gitulah kalau dari adat ke agama gitu. Nah, itu juga yang cukup membingungkan. Di satu sisi, agama ini kan kayak mengajari hal yang cukup bertentangan dengan adat. Di satu sisi, kalau kita ngikutin agama, bisa hilang nih adat. Artinya Indonesia nggak kaya Iya. lagi. Itu juga yang bikin susah. Makanya saya perhatiin kenapa bisa muncul eksistensi gitu ya, kayak organisasi-organisasi. Kita ngomong ini dulu deh, yang Kristen dulu, karena saya Kristen. Jadi saya cukup banyak tahu ini tentang kalau kayak gereja-gereja yang menggunakan istilah adat gitu di dalam nama gereja.
Nah, saya pernah tanya satu orang. Waktu itu saya di Batam, saya SMA di Batam, saya tanya, kok bisa muncul sih gereja Toraja dan gereja Batak gitu kan? Katanya kayak gini, oh, itu didasari karena mereka tetap mau memegang teguh kebiasaan yang mereka sudah selama ini yakini. Tapi di satu sisi mereka juga dalam kondisi yang harus memilih satu dari 6 agama yang ditetapkan pemerintah. Karena kan nggak boleh nih kalau nggak milih agama. Kita buat KTP gimana caranya? Agama kan wajib diisi. Ya, gitu. Ya, nggak mungkin dong mereka nggak ngisi agama. Nah, kemudian muncullah akhirnya organisasi atau aliran yang membawa identitas adatnya mereka ke dalam satu agama. Nah, cuman di sini titik permasalahan itu yang agak bingung, agak ribet ya. Mungkin kita bukan pakar agama kali ya, makanya kita agak bingung. Seperti tadi, agama dengan adat ini kan suatu hal yang cukup bertentangan. Itu yang buat cukup cukup menyusahkan gitu. Kalau istilah saya ya cukup ribet nih mau disangkut pautkan. Tapi balik lagi, agama sama aliran itu bisa dikatakan hal yang berbeda ya. Tetap sih kalau menurut saya Kristen ya Kristen aja percaya pada Yesus kan nggak kemana-mana gitu percaya nggak mungkin ke Tuhan yang lain agamanya Kristen. Nah, terus ada lagi kalau mau yang saya tanyain teman saya itu tentang agama Hindu. Nah, agama Hindu ini ternyata juga punya aliran yang berbeda. Ternyata yang selama ini Hindu di Indonesia yang ada di Bali secara umum itu ternyata berbeda dengan Hindu yang ada di India. Nah, ternyata Hindu yang ada di Bali itu juga udah menyesuaikan sama kebudayaan lokal Bali. Ya, ya, ya. Ya, itu saya juga baru tahu itu waktu saya tanya dia kemarin. Cuman sayangnya saya nggak record apa yang dia teleponin itu. Makanya, aduh kita nggak punya ini sekarang nih. Nggak punya daftar pustaka yang banyak. Tapi iya bener, waktu saya telepon, dia bilang kayak gitu, beda Hindu yang ada di Bali sama yang secara umum ya, yang banyak tuh di India, itu berbeda ternyata. Dia punya tradisi, bahkan ada beberapa tata cara yang disesuaikan katanya kayak gitu. Dari segi bahasa juga itu berbeda katanya. Kalau di sini bahasa Sanskertanya atau bahasa yang dipakai untuk beribadahnya itu katanya beda sama yang dipakai di India. Nah, terus ada satu lagi agama Buddha. Agama Buddha yang ada di Indonesia ternyata juga berbeda sama apa yang dipakai di China ataupun di negara Thailand. Nah, karena mayoritas negara Thailand kan pemeluknya agama Buddha. Agama Buddha yang mayoritas orang Thailand agama Buddha ternyata berbeda cara tata ibadahnya, begitu juga dengan yang ada di Indonesia. Nah, ini yang fakta yang baru saya tahu juga ternyata kalau perbedaan aliran ini nggak cuma ada di agama Kristen ataupun yang ada di agama Hindu, ternyata agama Buddha juga ada. Menurut 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 lain gimana nih kalau kayak uh, aliran ini yang adat ini bisa eksis nggak sih kira-kira kalau ada di Indonesia? Aliran adat. Iya, aliran adat. Kalau bicara ke belakang lagi, Indonesia kan udah emang dasarnya udah kental sama adat gitu kan. Iya benar. Misalnya Jawa kan mayoritasnya Islam kan. Terus di sini juga ada kayak adat namanya kayak adat kejawen. Jadi Iya benar. jadi misalnya biarpun agamanya tuh adatnya tuh pasti otomatis ngikut. Jadi eksistensinya tuh tetap akan ngikut, tapi kadang juga tertutup sama agama gitu karena masalah yang di awal tadi, karena ada yang beberapa faktor yang nggak bisa masuk antara satu masuk ke yang satu kayak gitu. Sama kayak kata Lawrence tadi, Hindu yang di Indonesia sama yang di India kan beda. Hindu yang di Bali aja sama Hindu yang di Sulawesi Tengah, ada satu kampung Hindu di tempatku. Oh Itu iya. aja adatnya agak sedikit berbeda karena menyesuaikan ini adat yang ada di tempat juga. Kan itu mayoritas kan sukunya suku Pamona. Balinya jatuhnya kan Oh iya. pindahan dari Bali, imigrasi dari Bali. Jadi penyesuaian adat itu ikut adat yang di sana, tapi untuk agamanya tetap jalan sesuai ajarannya agama itu. Gitu. Oh,
Iya benar ya, berarti memang pada dasarnya agama ini, kalau saya perhatiin dia tidak pernah mengikat Mm. seseorang secara secara paksa banget gitu ya. Dia lebih ke menyesuaikan dengan kondisi, eee, secara kalau saya bilang kondisi geografis, karena pada dasarnya setiap suku itu punya daerahnya masing-masing, nggak sama gitu ya. Dan balik lagi ya seperti yang Wayan bilang, semua harus menyesuaikan sama kondisi kebiasaan masyarakat terdahulu. Karena nggak gimana ya, maksudnya sulit sulit untuk merubah kebiasaan yang sudah ada sejak zaman Ya, itu. dahulu, itu sulit banget. Contoh aja yang paling simpel ya, gimana cara rubah orang Indonesia yang suka makan nasi jadi cuma suka makan roti dengan waktu instan. Nah, Wah, itu lebih tetap tetap aja seperti ngajak berantem ya. Kayak sama makan ini udah kenyang. setiap hari gue ini udah setiap hari gue makan, ini suruh ganti jadi roti ya, sama seperti itu. Kayak ini gue udah percaya nih sama kayak adat ini, tapi oh, di satu sisi gue juga harus ikuti aturan pemerintah bahwa gue harus masuk milih salah satu dari 6 agama yang disiapkan, yang diresmikan sama pemerintah. Nah, cuman yang paling membingungkan atau mungkin kita yang kurang tahu kali ya, karena saya sendiri Kristen, Wayan Kristen kan ya, itu yang cukup membingungkan, mayoritas aliran itu banyak lahir dari agama Kristen. Nah, ini yang cukup unik nih. Agak. Bahkan kalau mau didata satu-satu ya, kita nggak tahu apakah organisasi itu resmi atau nggak, kita nggak tahu. Karena uh, yang pernah saya tahu bahwa ada organisasi aliran agama dari suatu gereja yang cuma diresmikan oleh pemerintah daerah. Jadi skalanya nggak nasional, skalanya cuma daerah situ saja. Dan memang gereja aliran itu cuma ada di daerah itu aja, dia nggak ada di luar dari daerah itu. Nah, ini yang makanya menjadi sebuah cukup 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 menjadi pertanyaan besar buat saya sih, karena apakah Kristen sefleksibel itu sama seseorang sehingga kayak oh ya udah adatmu masukin sini, adatmu masukin sini, ini beda nih sama Ah, Islam nih. Setahu saya Islam itu cuma punya 2 organisasi, Muhammadiyah sama NU gitu doang. ya. Terus ya setahu saya cuma itu ya. Kalau alirannya saya kurang tahu lagi, ada apa banyak kebanyakan saya kurang tahu. Mungkin ada tapi saya nggak terlalu research banyak. Terus Konghucu itu setahu saya cuma satu kalau di Indonesia. Udah sedikit, kalau masih punya aliran juga, wah agak gitu ya. Nah, kalau Katolik saya kurang tahu alirannya ada berapa, tapi uh, yang secara umum yang pernah saya tahu itu ya kayaknya ada yang Ortodoks sama Roma kalau nggak salah. Benar nggak sih? Ya, kalau Katolik emang Katolik sama Roma. Ya ada 2 itu ya. Nah, ini yang Kristen yang banyak nih. Udah awalnya dibagi Protestan Sama Katolik. sama karismatik. Karismatik itu tahu ya, yang itu yang kalau gerejanya punya band-band itu, nah itu biasanya Ya, gereja karismatik itu. kayak Nah, kita. terus ada yang kalau Lutheran itu yang itu tadi yang kayak GKJ, GKI, terus yang punya suku-suku banyak itu. Nah, itu tuh ini sempat menjadi misteri juga buat saya pribadi. Cuman ya nantilah kalau kita ketemu sama bapaknya kita tanyain aja ini. Karena ini Ya, udah bukan ranahnya kita sebenarnya. Kita ranahnya cuma sampai adat aja. jangan terlalu Nah, masuk lah. ini ya. Iya, bahaya juga ini. Nanti kita diserang orang lokal juga ini kalau kita terlalu dalam gitu ya. Kita balik lagi nih masalah eksistensi. Uh, Eksistensi saya bisa bilang kalau secara umum di aliran agama Kristen ya, aliran adat yang ada di agama Kristen, itu bisa saya katakan eksis tergantung sukunya. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena contoh Batak ya, HKBP. Wah, kenapa bisa dari Sabang sampai Merauke ada HKBP? Ya karena memang base-nya orang Batak itu ada di mana-mana gitu loh. Dia menjelajah satu Indonesia ini dan mayoritas sebagai pengacara. Ah, ya, ya benar, benar. itu
Ya itu sudah mendarah daging loh buat orang Batak, dan saya pernah tanya sama teman saya orang Batak, kenapa sih kalian suka yang berhubungan sama hukum dan hukum? Ya, dia sempat jawab, karena kita suka menghakimi katanya. Aduh, itu lucunya dia itu. Nah terus suku lain, GKJ misalkan, ya itu GKJ banyak di Jawa, ada juga ekspansinya keluar Jawa, karena memang pada dasarnya suku Jawa ya banyak gitu kan, bahkan yang bukan orang Jawa pun bisa bahasa Jawa. Nah terus satu lagi eksistensi suku yang cukup saya tahu punya nama terkenal itu Toraja tadi. Gereja Toraja ada di Jakarta, Gereja Toraja Gereja Toraja ada di Sumatera, bahkan di Batam pun tempat saya itu ada Gereja Toraja juga. Yang bahkan kalau dibilang buset, Batam ke Pulau Sulawesi itu jauh nyebrang loh. Iya, masih ada Pulau Kalimantan di tengah situ kan. Nah, tapi bisa nyampe sana. Itu berarti, nah di situ saya narik kesimpulan sendiri bahwa aliran ini bisa eksis tergantung adatnya itu seberapa terkenalnya mereka. Ya, mohon maaf kalau misalkan adatnya nggak terlalu terkenal, bisa jadi aliran itu nggak cukup eksis, bahkan cuma terkenal di sekitar-sekitar lokal aja. Setahu saya juga ada satu gereja Kristen yang GKST kalau nggak salah, GKST Sulawesi Tengah deh, saya lupa namanya. GKST ya, ya sorry, GKST. Nah itu ranahnya nyangkut paling jauh cuma ada di Pulau Sulawesi. Ya ada di Sulawesi Selatan saya pernah lihat, di Manado saya pernah lihat dia ada, di daerah Kendari juga pernah. Jadi eksisnya cuma ada di sekitar Pulau Sulawesi. Tapi kalau udah pindah ke Kalimantan, ke Maluku yang dekat-dekat Pulau Sulawesi udah nggak ada KST itu. Jadi cuma ada ranahnya di sekitar Pulau Sulawesi aja. Nah situ saya lihat, oh ternyata memang aliran adat ini powernya gitu ya, eksistensinya itu tergantung dari seberapa besar adatnya. Kalau misalkan orang suku adatnya nggak terlalu besar ya nggak akan terlalu berkembang. Bahkan bisa dikatakan nggak cukup berani ya dalam tanda kutip untuk bikin organisasi atau aliran baru. Contohnya apa ya? Coba adatnya nggak cukup terkenal gitu ya. Oh coba ini kita iseng-iseng aja. Gereja Kristen Bali coba. Gereja Kristen Bali. Itu pasti nggak akan ada muncul itu, nggak bakal pernah ada muncul itu. Iya sih, karena itu mereka kan banyaknya di bagian Pulau Bali aja kan nggak mungkin. Iya itu dia, makanya saya bilang, oh jadi munculin ini tuh karena pengaruh dari kekuatan secara jumlah sih lebih tepatnya ya. Karena memang pada dasarnya suku-suku ini tuh ekspansinya cukup besar ke seluruh Indonesia. Nah, itu sih. Jadi kalau menurut aku eksistensi aliran atau agama adat ini itu balik lagi tergantung sama siapa adatnya. Kalau suku adatnya tidak terlalu terkenal, ya nggak akan sulit gitu loh untuk bisa eksis. Tapi kalau adatnya cukup terkenal, ya mungkin sedikit lebih mudah untuk dia bisa eksis. Nah, dan balik lagi nih sama yang pertama, masalah agama adat gitu ya, secara spesifik agama adat. Agama adat bisa dikatakan sudah nggak akan pernah eksis lagi di Indonesia. Kalau menurut aku pribadi ya, kenapa? Karena sekarang orang bukan makin banyak percaya sama agama yang ada, gitu ya. Secara di umum aja 6 agama ini, orang mungkin cuma sekedar, oh iya saya Kristen, tapi belum tentu mereka menjalankan ibadahnya atau tata cara ibadahnya juga, gitu. Banyak orang Kristen yang nggak gereja. Sorry to say, banyak orang Islam yang nggak jalankan ibadahnya, bahkan sekarang bulan puasa. Banyak yang mungkin nggak puasa atau nggak pergi sholat tarawih, nah, itu banyak. Gitu. Nah, jadi kalau ini aja agama yang dalam tanda kutip saya bisa bilang agama modern gitu loh ya, ini nggak dijalankan, apalagi agama adat yang orang muda sekarang istilahnya ngapain sih adat? Adat itu kan buat orang dulu udah kolot gitu, udah jadul banget, ngapain kayak gitu-gitu lagi. Nah, makanya keberadaan eksistensi agama adat menurut saya udah akan punah seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan sekarang aja udah sangat tidak pernah muncul, dan memang tidak pernah diakui sih secara resmi oleh pemerintah Indonesia ya, secara pusat nasional. Kalau daerah saya kurang tahu apakah ada yang diakui atau enggak.
karena agak sulit kalau kita mau mencari tahu sampai ke daerah-daerah. Nah, kalau menurut Wayan sendiri gimana nih menurut Wayan soal eksistensi Kalau agama dan soal aliran ke depannya? kalau untuk kedepannya, kalau kita bicara format data dulu kan, Hmm, pemerintah kan udah data sekian banyak adat di Indonesia dan agama Indonesia ada 6 gitu. Tapi ya, kalau kita balik ke masalah eksistensi, ya sih saya setuju dengan yang kamu bilang. Mungkin kedepannya orang bakal nggak terlalu pikir itu apa agama atau apa itu adat, apalagi khususnya adat yang pasti orang mikirnya ini ngapain buat dijalani terus. Kadang ada kan sebagian adat yang menurut saya mungkin penerapannya tuh agak ribet gitu, jadi orang lebih nah, udahlah kita cari yang praktis aja gitu. ya benar. Kalau untuk eksistensi ya lambat laun bisa jadi terlupakan gitu kan masalah eksistensi. Tapi kalau untuk agama mungkin saya agak beda persepsinya. Kalau agama mungkin masih tetap eksis, cuma ya tergantung pengaruh dari luar atau dari dalam orang-orangnya sendiri itu. Biasanya kalau mereka sendirinya udah nganggap ini nggak terlalu penting atau gimana gitu, pasti mereka nggak akan penting itu, mereka akan lupakan gitu. Jadi kalau orang yang tetap mau ngejalaninnya walaupun nggak terlalu ketat gitu, tapi ya masih bisa eksis. Cuma kalau pada tadi ya bisa jadi hilang gitu. Hmm. Kemungkinan besarnya hilang. Oh, ya. Berarti ini ya benar ya, kayak kalau agama adat itu bisa jadi hilang ya. Dalam waktu dekat ini kalau saya rasa bisa hilang itu agama adat. Bahkan benar-benar hilang gitu. Lain halnya dengan agama secara umum ya. Mungkin benar ya, agama secara umum akan sulit hilang karena memang itu sudah ditetapkan pemerintah secara nasional gitu loh, nggak mungkin dihapus gitu kan. Malah kemungkinan besar akan muncul satu agama lain gitu yang akan diresmikan lagi. Ya, kita nggak tahu agama apa itu, yang pasti kita nggak tahu kedepannya akan muncul apa gitu kan. Nah, atau bahkan udah boleh tuh di KTP ditulis agama lain-lain gitu. Nah, ini yang uh, soal aliran adat gitu, agak sedikit spesifik kita ke aliran adat. Salah satu hal yang cukup saya senangi dengan adanya aliran adat ini itu kebudayaan yang ada di Indonesia itu nggak bakal hilang dengan adanya aliran adat ini. Ya mungkin ada yang bilang gereja kok disangkut pautkan dengan adat, kan nggak bisa. Ya tapi di satu sisi kalau misalkan orang ini nggak apa namanya, dia nggak bisa jalankan adat istiadatnya hanya karena aturan agama yang juga dalam artian bahwa itu belum tentu cocok dengan kita, itu kan agak sedikit susah ya. Contohnya itu kayak saya cukup banyak tahu tentang adat Toraja. Adat Toraja itu dia punya suatu adat yang dimana mereka mengadukan hewan ternak apa sih itu, kerbau lah nama itunya, nama Iya, kerbau istilahnya. kotor aja tuh. Nah, kerbau itu dia adu, terus habis diadu semua kerbaunya dipotong. Nah, untuk kemudian nanti katanya itu sebagai bentuk apa ucapan syukur atau apa gitu. Itu menurut orang Torajanya. Tapi menurut orang Kristen yang mungkin secara umum itu sebagai bentuk penyembahan berhala bahwa sudah memberikan daging persembahan ini ke orang mati gitu loh. Nah, ini kan dua pemahaman yang berbeda dan dua keyakinan yang berbeda. Tapi coba kalau misalkan orang Toraja ini yang menjalankan tradisi ini semuanya gitu yakin bahwa oh iya ya ini tuh penyembahan berhala gitu. Bisa jadi kebudayaan ini hanya tinggal sejarah aja. Kita cuma kayak dengar aja dan kita nggak akan pernah saksikan lagi sebuah tradisi atau kebudayaan yang dari dulu itu dan menjadi keunikan daerah Toraja sendiri. Dan kalau semua ini terjadi sama rata di seluruh Indonesia, ya Indonesia pada dasarnya hanya akan punya enam
etnis yang berbeda. Saya kan dikelompokkan kayak gitu, 6 etnis berbeda. Etnis Islam, etnis Kristen, etnis Katolik. Nah, ini malah Kristen sama Katolik juga etnis yang sama sebenarnya ini. Terus Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, itu jadi etnis karena semua sudah jadi satu kan. Nah, cuman balik lagi, ini kalau saya bilang kayak gini bisa dibilang sama pendeta-pendeta, dia bilang, "Wah, kamu belajar sesat." Cuman ya ini sih pendapat pribadi saya aja sih sebenarnya. Nah, di satu sisi karena saya pada dasarnya bukan tipikal orang yang suka kayak agak ya betul, saya setuju sama dosen Pancasila kita. Cukup agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Even kita sama-sama Kristen, belum tentu kita meyakini satu hal yang sama gitu. Jadi itu balik ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan kita nggak mau mempercayai hal itu atau kita menganggap bahwa hal itu dosa, ya cukup kita aja gitu loh. Itu keyakinan kita. Untuk orang lain yang merasa bahwa itu bukan dosa, ya udah nggak usah diusik. Dengan kita usik mereka, artinya kita dalam artian sedang memposisikan diri seolah-olah kita itu Tuhan gitu. Kita menjudge mereka bahwa itu salah, sementara kita sendiri belum tahu kita ini benar atau enggak gitu kan. Nah, itu kalau menurut saya positif adanya aliran ini, dan saya nggak tahu kenapa aliran ini itu balik lagi, kenapa aliran ini itu cuma banyak di Kristen. Saya nggak tahu kenapa aliran ini tidak cukup banyak di agama lain ya. Apakah itu tadi Kristen ini tingkat fleksibilitasnya cukup tinggi sehingga bisa masuk di semua lini atau bagaimana? Nanti kalau kita punya materi lebih dalam, coba kita kupas ya. Bisa. Menurut Ayu gimana itu? Menurut Ayu gimana coba? Dengan apa positifnya lah dengan adanya aliran agama adat ini? Untuk positifnya sih, ya yang pertama kayak katamu tadi, ya agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Kalau misalnya dalam konteksnya Kristen, ya aliranmu aliranku. Tapi kita tetap tujuannya satu kan, tetap menyembah Tuhan yang sama. Iya. Itu ya positifnya itu aja. Cuman media penyampaiannya itu mungkin agak beda. Ya benar. Jadi positifnya tuh ya itu. Jadi walaupun beda, kita nggak perlu saling mengusik lah, bisa menyerang masing-masing, dan tujuan hidup kan tetap sama satu. Sama biarpun di luar aliran Kristen yang udah tadi ya beda, ada yang karismatik, ada yang Luther atau gimana. Untuk agama lain pun sebenarnya konteks agama itu kan sama, kita nyembah yang Maha Esa dengan ajarannya masing-masing gitu. Jadi untuk positifnya ya itu aja, agamamu agamaku gitu. Kita tetap berpegang sama Pancasila aja. Ya betul itu. Ya itu saya baru mau bilang tuh. Semua balik lagi ke Pancasila. Sila satu kan ketuhanan yang Maha Esa. Intinya kita artinya kita mempercayai Tuhan. Saya nggak bilang mempercayai satu Tuhan yang sama ya, karena kalau saya bilang gitu, wah gawat itu nanti yang sebelah dan yang ini UU ITE saya nanti ini. Kita menyembah Tuhan gitu lah intinya ya, Tuhan masing-masing gitu. Saya nggak tahu sama atau enggak, itu Tuhan masing-masing. Dan itu sudah ditaruh nomor 1 di Pancasila, artinya dan saya yakin semua agama yang ada di Indonesia yang diakui secara resmi itu mengajarkan kebaikan, karena nggak mungkin ada agama yang mengajarkan keburukan. Apa itu ditaruh di sila pertama supaya orang-orang ini baik gitu loh, karena pada dasarnya setiap Tuhan dari agama ini tuh mengajarkan kebaikan. Tuhan mana sih yang mengajarkan keburukan gitu kan? Keburukan ya otomatis sudah nggak akan diakui sama pemerintah kita. Simpelnya seperti itu. Dan masalah penyampaian media gitu ke Tuhan, contoh di satu agama aja punya cara yang berbeda dengan sampelnya kayak kita, aliran yang berbeda, itu bisa kita temukan secara tidak langsung dengan analogi seperti ini. Ini saya pernah sharing sama satu pendeta. Dia bilang kayak gini, Tuhan Yesus itu punya murid 12, ya kan? Punya murid 12. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-muridnya ini menyebarkan ke seluruh dunia untuk memberitakan kebenaran, itu ceritanya. Nah, murid-murid ini menyitrakan kebenaran kan pasti ke setiap daerah yang berbeda-beda. Otomatis setiap murid-murid ini akan menyesuaikan dengan tempat mereka itu memberitakan kebenaran pertama kali. Nah, dari sampel ini aja bisa kelihatan bahwa akan ada 12 cara berbeda untuk menyembah ke Tuhan. Gitu. Ya,
Itu baru murid langsung loh. Artinya Tuhan ke muridnya langsung itu sudah 12. Bayangkan kalau setiap muridnya punya satu murid lagi, satu murid aja. Itu udah berapa banyak? Udah 24 cara yang bisa dibuat gitu. Dan turun semakin banyak, ya semakin banyak cara yang digunakan. Makanya di situ saya sadar, oh ini ya kenapa bisa ada aliran yang banyak itu. Ternyata dari analogi sesimpel itu saya bisa tahu bahwa oh mungkin cara berbeda. Kita bicara konteks aliran Kristen dulu ya. Mungkin cara penyampaian kita berbeda. Ada yang suka menyembah Tuhan pakai tepuk tangan, pakai doa, pakai nyanyian. Ada yang dengan cara yang lebih tenang bisa merasakan Tuhan dengan khusyuk gitu kan, tanpa alat musik. Itu variasi-variasi. Bisa saja murid yang pertama senang sama alat musik, murid yang kedua senang khusyuk, murid yang ketiga senang kalau pakai doa aja, atau yang keempat senang kalau lebih banyak baca-baca Alkitab. Nah, media-media yang dipakai inilah yang saya jadi tahu bahwa oh ternyata cara menyampaikan ucapan syukur kita ya ke Tuhan itu banyak cara, dan itu tinggal balik lagi ke keyakinan kita masing-masing. Oh saya nyamannya begini, saya nyamannya pakai nyanyi-nyanyian, saya nyamannya pakai doa, saya nyamannya pakai bacaan-bacaan ayat. Nah itu bentuk penyampaiannya, dan itu bisa diaplikasikan pada adat tadi. Jadi aliran adat, kenapa bisa banyak di Indonesia, banyak aliran adat itu muncul di agama Kristen, ya mungkin salah satunya karena itu tadi, pendekatan yang dipakai oleh para pengajar-pengajar Kristen terdahulu itu dengan menyesuaikan diri sama adat istiadat yang ada di tempat mereka pertama kali mau memperkenalkan agama Kristen. Dan pengaruh yang paling berasa sih memang pengaruh kolonial ya, karena memang pada saatnya Kristen itu masuk karena pada saat era kolonial Belanda. Ya. Karena Belanda masuk itu bawa 3G, Gold, Glory, and Gospel. Gospel ini yang mereka bawa. Kristen, ajaran Kristen yang mereka bawa. Itu sih kalau menurut aku. Kalau kenapa bisa banyak aliran gitu. Cuman gitu ya, itu analogi simpel aja sih. Kesimpulan dari beberapa kali sharing dengan orang-orang dan tanya-tanya. Jadi kurang tahu detailnya seperti gimana. Nantilah kalau kita jurusan teologi ya barulah coba tanya. Kita cerita lebih dalam lagi. Ya, ada lagi mungkin yang kita mau bahas nih kalau soal aliran adat? Dari aku sih maksudnya kita udah bahas bagian permukaannya sih. Aku nggak terlalu berani buat bahas lebih dalam. Jadi kalau menurut aku ya benar. Cukup. Iya, aku juga pikir kayak gitu, karena kita nggak bisa mau membahas detail. Kita bukan bergerak di bidangnya. Kita tukang gambar bangunan. Bukan. Yang... ya kita desainer bangunan, tidak punya wawasan cukup dalam ke dunia peraliran dan peragamaan ini. Apalagi sekarang menjerumus ke adat istiadat yang saya sendiri nggak tahu saya punya adat ini apa. Dan saya nggak bisa bahasa daerah manapun, jadi itu yang cukup mengendala sama saya, karena kalau ditanya saya orang mana, saya nggak tahu saya orang mana ini. Cukup desain ini. Kenapa? Kita cukup desain ini rumah ibadahnya aja. Ya benar, rumah ibadahnya atau rumah adatnya cukup itu aja. Masalah filosofinya ya kita perlu tahu tapi nggak perlu didalami ya. Ya itu aja yang perlu. Harusnya kayak gitu memang. Memang gitu kan, kita harus perlu belajar. Iya benar itu. Oke, kayaknya ini udah berapa menit kita udah setengah ya, guys. Ya udahlah, kasihan bapaknya nih kalau lebih dari ini nanti ya jenuh nanti nonton kita ini. Ya, mohon maaf ya Pak. Ya Pak, misalnya kalau kelamaan Pak. Semoga seru Pak pembahasannya. Ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bro Wayan, terima kasih juga buat sharing-sharingnya malam hari ini, buat Bapak dosen kami tercipta yang mengajar Pancasila. Terima kasih sudah memberikan topik pembahasan yang sangat menantang. Ya, sangat di pinggir jurang ya Pak. Saya harap saya harap sampai tahun depan saya masih aman ya, belum ada laporan ke polisi. Enggak disomasi kita berdua. Iya.
Ya, itu memang saya baca topik kemarin, kita agak telat kayaknya sebenarnya ngambil topik, tapi nggak apa-apa lah. Ini Ya, seru, sebenarnya ini seru, cuman ya itu tadi harus sedikit hati-hati aja. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam. ya.